2,000 years later. Halo, perkenalkan saya Veronica Timuratu dengan NIM 23030031. Di sini saya mau membahas satu studi kasus yang berkaitan dengan konten marketing. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas terkait tentang inovasi dan perlunya strategi yang terstruktur agar tidak gagal. Nah, di sini saya akan mengambil studi kasus yang gagal berinovasi, yaitu BlackBerry dan keengganan beradaptasi. Jadi BlackBerry ini yang dulu dikenal sebagai Research in Motion pernah mendominasi pasar smartphone dunia. Perusahaan ini adalah pelapor mobile email dan dikenal karena keamanan, keandalan, dan fitur keyboard fisik kuarternya. Di awal tahun 2000-an, BlackBerry adalah simbol status dan pilihan utama bagi kalangan korporat dan profesional. Namun ketika Apple meluncurkan iPhone pada tahun 2007 dan Google meluncurkan Android, pasar beralih dari perangkat yang berorientasi bisnis atau enterprise ke perangkat yang berorientasi konsumen dengan fokus pada layar sentuh penuh, ekosistem aplikasi yang kaya, dan pengalaman multimedia. Nah, yang pertama itu tantangan inovasi dan risiko kegagalan. Jadi BlackBerry ini gagal merespon pergeseran karena terlalu nyaman dengan kesuksesan masa lalu. Mereka menganggap fitur utama mereka atau keamanan, keyboard fisik, dan BBM itu sudah cukup dan meremehkan ancaman dari teknologi layar sentuh dan ekosistem aplikasi terbuka. Nah, kegagalan ini membuktikan bahwa mengelola inovasi bukan hal mudah dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi jika perusahaan tidak adaptif. Yang kedua itu menciptakan budaya kreatif dan adaptif terhadap perubahan atau fungsi kepemimpinan. Jadi kepemimpinan BlackBerry ini menunjukkan keengganan untuk beradaptasi. Mereka menunda pengembangan serius perangkat layar sentuh dan terlambat dalam beralih dari sistem operasi eksklusif mereka sendiri. Ketika mereka berinovasi, misalnya dengan BlackBerry Storm, hasilnya buruk karena produk tersebut tidak didukung oleh ekosistem yang matang. Mereka gagal memfasilitasi perubahan dan adaptasi yang radikal dan cepat yang dibutuhkan oleh pasar. Yang ketiga itu strategi pengolahan yang gagal. Nah, ini tidak mendengarkan pasar atau kata kuncinya mengelola inovasi. Jadi alih-alih ini berfokus pada kebutuhan pelanggan yang baru atau layar sentuh, ratusan ribu aplikasi, dan antarmuka intuitif. Jadi BlackBerry ini terlalu fokus mempertahankan teknologi lama mereka atau keyboard QWERTY dan pasar inti mereka enterprise. Jadi hal ini mengakibatkan BlackBerry ini gagal dalam tahap mengembangkan ide-ide baru yang relevan dan menguji serta memvalidasi ide tersebut sesuai dengan selera konsumen global yang berubah. Dari studi kasus tersebut, saya mengambil kesimpulan kasus BlackBerry menunjukkan bahwa inovasi yang paling mematikan perusahaan mapan adalah inovasi disruptif atau perubahan model bisnis dan teknologi radikal yang datang dari pesaing baru. Kegagalan BlackBerry adalah kegagalan dalam manajemen perubahan dan inovasi karena mereka tidak memiliki strategi yang terstruktur untuk mengubah ide-ide baru yang revolusioner menjadi nilai nyata, sehingga kehilangan daya saing dan akhirnya pangsa pasar secara drastis. Sekian pembahasan studi kasus dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.